Bapak Ibu, kita akan melanjutkan belajar firman Tuhan ya, yang berasal dari Rasul Paulus. Kita baca Roma 1 ayat 14 sampai 17. Roma 1 ayat 14 sampai 17. Aku berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu, juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Bapak Ibu, kita telah mendengar ya di pelajaran yang lalu bahwa Rasul Paulus ingin mengunjungi jemaat Roma. Bukan untuk mendirikan gereja, karena gereja Roma telah ada lebih dahulu sebelum Rasul Paulus ke Roma. Paulus ingin memberitakan kabar baik. Paulus ingin memberitakan Injil yang dipahaminya. Jadi Bapak Ibu, zaman dulu pada saat belum ada perjanjian baru, banyak Injil yang beredar. Ya, banyak Injil yang beredar, banyak kabar baik yang beredar. Jadi tidak semua Injil ajarannya sama. Itu fakta. Ya, itu sebabnya di kemudian hari dikanon oleh bapak-bapak gereja, yang mana yang asli, yang mana yang bukan, yang mana ajaran yang benar, mana yang bukan. Nah, Paulus saat itu, saat di mana perjanjian baru belum terbentuk, Paulus mau mengajarkan Injil yang dia pahami kepada jemaat Roma, ya. Karena banyak beredar Injil-Injil yang lain. Paulus mau mengajarkan, ini loh Injil yang aku pahami, ini loh yang benar. Gitu ya. Paulus ingin menyampaikan Injil yang disebutnya sebagai karunia rohani. Ya, karunia rohani adalah kebenaran ya, yang memampukan setiap orang yang menerimanya berbuah. Jadi melalui Injil yang benar, Paulus ingin memberitakan kepada jemaat Roma supaya melalui pemberitaannya jemaat Roma menghasilkan buah dalam hidupnya. Ya, menghasilkan buah. Buah yang dimaksud dari Rasul Paulus adalah buah roh. Ya, buah dari iman dalam Kristus adalah karakter ilahi. Ingat ya, ayo ditekankan, ayo dipikir, ayo direnungkan. Buah yang dimaksud dalam kekristenan adalah buah roh. Buah hasil dari pengikutan akan Kristus adalah karakter ilahi. Itu harus ditekankan. Kalau dalam hidup kita jadi Kristen mulai kecil sampai tua tidak ada perubahan, berarti Anda sedang menerima Injil yang salah. Kalau tidak ada perubahan, kalau tidak ada pertumbuhan rohani, berarti yang Anda terima itu Injil yang salah. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, kita baca yuk Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, perhatikan dua ayat ini. Zaman itu, tiap-tiap bangsa punya hukum, termasuk Israel, ya, termasuk Yahudi, termasuk suku Yehuda, gitu ya. Ada yang namanya hukum Taurat. Buah roh Bapak Ibu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, bla 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 dan lain-lain. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi ajaran Kristen Bapak Ibu menekankan buah roh. Mengikut Yesus berarti memiliki buah roh atau yang kita sebut karakter ilahi. Buah roh atau karakter ilahi ini tidak pernah bertentangan dengan hukum manapun di dunia ini. Termasuk hukum Taurat. Ya. Bahkan buah roh itu adalah kesempurnaan dari hukum yang ada di dunia ini. Hukum itu tidak sempurna. Jangan marah, jangan berzina. Belum tentu hatinya tidak marah, belum tentu hatinya tidak cabul. Ya, tapi buah roh, dari dalam hatinya dia bisa bersabar, dari dalam hatinya muncul kasih. Sehingga dia tidak berpikir cabul terhadap sesamanya. Tidak ingin berzina, tidak ingin menyakiti sesamanya. Jadi kesempurnaan. Apa yang Paulus ingin sampaikan adalah dari Injil yang benar, akan menghasilkan kebenaran dalam hidup. Dari Injil yang benar akan menghasilkan buah-buah yang nyata dalam kehidupan. Dari dalam dirinya muncul buah-buah roh, itu maksudnya. Ya. Tidak pernah Bapak Ibu, buah-buah dalam kekristenan disebut jiwa-jiwa. Tidak. Kalau ada orang yang mengajar gitu ya, bahwa jiwa-jiwa yang kita ajak ke gereja itu buah, itu salah. Buah itu sesuatu yang dihasilkan dari pengertian, mendengar, mengerti, berbuah. Mendengar, mengerti, berbuah. Mendengar, mengerti, menghasilkan sikap yang baik, menghasilkan karakter yang baik. Itu buah roh. Tidak pernah jiwa-jiwa. Ya. Karena setiap orang bertanggung jawab atas diri masing-masing. Anda tidak pernah dituntut untuk orang lain. Karena orang lain punya kehendak bebas masing-masing. Anda memberitakan Injil, harus. Anda terbeban atas jiwa-jiwa, harus. Tapi keputusan untuk ikut Tuhan atau tidak, itu urusan masing-masing. Gak pernah dituntut dari kita untuk menghasilkan buah dalam arti jiwa-jiwa. Ya, tetapi karakter ilahi yang ada, ya, yang ada adalah karakter ilahi yang muncul dalam kehidupan kita. Di pasal 1 ayat 14 dikatakan Paulus berhutang. Aku kepingin ke Roma. Aku berhutang. Istilah Paulus ya berhutang karena dirinya telah memperoleh keselamatan. Paulus berhutang untuk memberitakan Injil kepada semua orang non-Yahudi. Dia memperoleh keselamatan dari Tuhan. Dia seharusnya binasa. Tetapi di tengah perjalanan Yesus menangkap Paulus. Paulus bertobat dan dia merasa berhutang. Aku hutang nyawa. Aku ingin menyampaikan kebenaran kepada banyak orang, supaya banyak orang juga diselamatkan. Ya, itu yang disebut berhutang. Kita berhutang nyawa. Balas apa? Balas nyawa. Dalam arti balas nyawa, kita balas hutang. Ya, kita balas hutang budi kita. Kita balas hutang nyawa kita dengan mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Caranya gimana? Beritakan Injil kepada orang lain. Beritakan kemurahan Tuhan, beritakan anugerah Tuhan, supaya setiap orang mengerti, ya,
Supaya orang mendengar, mengerti, dan berbuah juga. Ya. Buah itu karakter ilahi. Kalau kita melakukan pengabaran Injil supaya orang lain diselamatkan, karena kita bayar hutang. Anda jangan merasa tidak punya hutang. Anda mendapatkan kebenaran sebegini dalam, Anda mendengar Injil yang benar, Anda berhutang. Anda berhutang. Ya. Paulus mengatakan, aku berhutang kepada orang Yunani. Orang Yunani yang dimaksud adalah orang-orang yang beradab, orang-orang yang berbudaya. Ya. Paulus berhutang kepada orang yang bukan Yunani atau barbar sebutnya. Istilah bahasa Yunaninya onomatopoia. Onomatopoia berarti ini kelompok orang yang tidak berpendidikan atau tidak berbudaya. Ya. Paulus mengatakan, aku berhutang kepada orang terpelajar maupun yang tidak terpelajar, itu maksudnya. Jadi Paulus mengatakan, Bapak Ibu, keselamatan yang aku terima, itu membuat dia, Paulus, berhutang kepada Tuhan. Bagaimana cara membalas hutang itu? Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk pemberitaan Injil, supaya orang lain terpelajar maupun tidak terpelajar, berbudaya maupun tidak berbudaya, mendengar Injil. Kita dalam memberitakan Injil, Bapak Ibu, tidak boleh pilih-pilih. Ya, tidak boleh pilih-pilih. Semua orang kita harus sampaikan kebenaran. Orang itu berpendidikan, tidak berpendidikan, ngerti, tidak ngerti, itu urusan nomor 2, urusan berikutnya. Yang penting kita sebarkan. Yang penting kita beritakan. Semampu kita. Tidak ngerti Pak, apalagi kebenaran yang selama ini kita pelajari Pak, sulit. Tidak ada masalah, beritakan saja. Ya. Nanti yang mengingatkan Roh Kudus. Nanti ada waktunya Roh Kudus yang ngeklik. Oh begitu tuh maksudnya. Kenapa baru mengerti sekarang? Nah, itu. Dalam perjalanan Bapak Ibu, dalam perjalanan pelayanan saya melihat pemberitaan yang saya sampaikan, ajaran yang saya berikan, itu sudah maksimal. Kalau ditanya, ada yang mau tanya enggak? Enggak ada yang tanya. Betul ya? Kesannya sudah mengerti semua. Gitu ya. Tetapi beberapa lama kemudian, 6 bulan kemudian, setahun kemudian, orang ini mendengarkan rekaman khotbah. Baru klik, baru saat itu dia ngomong, oh Pak David maksudnya begini toh, aku baru mudeng, aku baru ngerti sekarang. Padahal setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu sudah pernah tak sampaikan. Paham ya? Ada saat-saat seperti itu Bapak Ibu. Makanya ya dalam kehidupan kita, mendengar ulang khotbah itu perlu. Karena siapa tahu, sesi pertama saya menjelaskan, Anda enggak klik, Anda enggak ngerti. Tapi merasa ngerti. Begitu Anda ulangi 2, 3, 4 kali, baru klik, oh baru terbuka. Nah pertanyaannya, dulu tuh ngerti apa? Kok saya tanya, tidak ada yang mau bertanya. Kenyataannya begitu Bapak Ibu. Otak ini tidak bisa langsung memahami apa yang diterimanya. Kalau informasi sudah numpuk, komplit, pasalnya utuh, baru klik. Nah gitu, baru dia, oh gitu tuh maksudnya. Memang enggak bisa dipaksa. Tetapi apa upaya Anda supaya memahami pemberitaan, itu yang penting. Surat para rasul dibuat supaya jemaat saat itu bisa mengulangi pembacaan, bisa dibaca lagi, bisa diulangi lagi. Itu tujuannya. Tapi kalau kitab suci yang kita punya ditaruh tok, rekaman YouTube yang kita punya dari khotbah-khotbah dibiarkan saja, enggak diulang, Anda enggak mungkin klik,
mengerti. Bapak Ibu, dalam pemberitaan seperti ini, Anda menerima pemberitaan dari saya ngomong 100 gitu misalnya ya, 100%. Anda dengar, paling-paling yang masuk dan mengendap dalam pikiran Anda cuma 20-30%. Saya tidak ngomong Anda bodoh, tetapi begitulah manusia, umumnya begitu. Tapi begitu Anda mengulang, dari pengertian 20, 30, bisa jadi 50, 60. Mengulang yang ketiga bisa jadi 70, 80. Baru nanti kelihatan gambar besarnya, oh ini toh yang dimaksud. Saya bukan sedang promosi khotbah saya. Anda tidak mau dengar khotbah saya pun tidak ada masalah. Ya, untung rugi ditanggung penumpang, untung rugi ditanggung Anda. Tetapi saya sedang menjelaskan, siapapun yang khotbah, siapapun yang menjelaskan, kalau Anda mau paham, jangan merasa sekali pertemuan Anda sudah cukup. Anda harus ulangi 2-3 kali mendengar, supaya firman yang masuk, itu bisa maksimal, menggambarkan pesannya. Harusnya seperti itu Bapak Ibu. Jangankan Anda, saya sendiri yang khotbah, kadang-kadang dengar ulang khotbah saya. Iya. Kenapa? Pada saat orang khotbah seperti saya sekarang ini, saya punya tulisan, saya punya catatan, saya sudah persiapkan, tapi kadang-kadang Roh Kudus kasih pesan, ingatkan saya, ini beda. Dan ini hanya ada di YouTube, tidak masuk catatan saya. Paham maksudnya? Berarti saya tidak bisa mengandalkan catatan saya saja, karena pada saat khotbah ada inspirasi roh, saya sampaikan, saya perkatakan, dan itu akan saya pahami, akan saya ingat pada saat saya mendengarkan ulang. Bisa dipahami Bapak Ibu? Itu. Kenapa Rasul Paulus kepingin ke Roma? Kenapa enggak cukup tulis surat saja? Kenapa dia masih tulis surat dan mengatakan aku ingin ke Roma? Karena dia ingin berinteraksi. Karena ingin menjelaskan secara langsung. Karena dia ingin ada diskusi. Karena dia ingin memperjelas pemahaman jemaat Roma. Enggak cukup tulis surat. Ya. Tulis surat itu terbatas. Ada saat-saat orang perlu diskusi. Enggak cukup membaca. Membaca itu bisa salah paham juga. Karena apa yang di otak penulis belum tentu sama dengan yang otak pembaca. Begitu Bapak Ibu. Nah masalahnya Anda punya enggak kerinduan mendengar, memahami kebenaran yang terkandung dalam tulisan-tulisan para rasul? Kalau Anda punya kerinduan, ya mengulang. Mendengarkan ulang sampai klik. Firman Tuhan benar-benar kita pahami jika kita bisa mengerti secara utuh apa yang kita baca atau yang kita dengarkan. Tidak mungkin menjadi firman Tuhan hanya sekali baca. Nggak mungkin. Yang kita baca itu Alkitab, bukan firman Tuhan. Yang kita baca itu Alkitab. Pesannya itu firman Tuhan. Nah, memahami pesan utuhnya itu nggak mudah. Itu yang harus kita kejar, gitu ya. Karena dari pesan-pesan itulah yang membuat kita hidup benar. Dikatakan Bapak Ibu ya di ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dalam beberapa terjemahan atau tafsiran dikatakan, Paulus tidak malu terhadap isi dari Injil maupun penganiayaan yang diakibatkan. Jadi kata-kata, ini masalahnya, makanya ya kita harus benar-benar perlu mendalami, mendengar dengan teliti dan berulang.
Kenapa? Karena cuma satu kalimat belum tentu dipahami dengan tepat. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kalau kita baca, kita berpikir kalimat ini cuman seolah-olah Paulus yakin sama pemberitaan Injil. Tidak. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Paulus ngomong seperti ini, coba munculkan ayat 16. Roma 1 ayat 16. Nah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kalimat ini bukan sekedar mau menjelaskan keyakinan Paulus. Tetapi kalimat ini mau menjelaskan bahwa selain dia percaya dari isi Injil, dia pun tidak takut atau rela dianiaya, meski harus menanggung akibatnya. Jadi yang disebut kokoh Bapak Ibu, bukan cuma karena Paulus mau memberitakan Injil dan dia yakini ini benar. Paulus memberitakan Injil. Paulus yakin dengan Injil. Bukan cuma sekedar itu. Dia mau mengatakan gitu ya. Kamu menganiaya aku pun dari apa yang aku beritakan, tidak ada masalah. Aku siap untuk itu. Halo. Jadi ngomong soal kebenaran firman itu bukan ngomong soal keyakinan saja. Tetapi siap menanggung segala resiko hidup dalam kebenaran firman. Paulus kokoh. Dia percaya Yesus dan pemberitaan tentang Yesus adalah kebenaran baginya. Dianiaya, dipermalukan, enggak ada masalah. Ini tetap kebenaran. Bapak Ibu perlu tahu ya, saat itu memberitakan Injil salib, Yesus mati di salib, dan karena ketaatannya dia didengar Allah dan dibangkitkan. Betul ya? Ini bukan sesuatu yang mudah, ini dianggap dongeng oleh orang saat itu. Orang Yahudi tidak menerima berita seperti ini. Orang Yahudi meyakini yang namanya anak Allah pasti dibela Allah. Tidak mungkin anak Allah mati disalib. Jadi bagi orang Yahudi, los kamu itu sudah di jalan yang benar, sekarang malah sesat. Itu pikiran orang Yahudi terhadap Paulus. Los, istilahnya gitu ya. Di perjanjian lama orang benar pasti dibela Tuhan. Gitu kan? Yang namanya orang benar, yang namanya anak Allah di perjanjian lama selalu lolos dari malapetaka. Malapetaka itu untuk orang-orang yang tidak benar. Orang Yahudi menilai Yesus yang mati tersalib itu orang kena kutuk, bukan orang benar. Lah kamu kok sekarang jadi percaya itu orang benar? Halo? Sebetulnya pemberitaan tentang Injil itu berlawanan dengan pola pikir Yudaisme yang ada di perjanjian lama. Banyak gereja tidak mengerti itu. Makanya di dalam pemikiran banyak gereja selalu berpikir, aku umat pemenang, dalam arti menang melawan masalah. Aku anak raja, dalam arti terhindar dari masalah. Karena pembelaan Tuhan. Itu semua pola pikir yang salah di perjanjian lama sebetulnya. Tidak seperti itu. Yang Yesus beritakan, anak Allah taat sampai mati. Mati di kayu salib itu bukti ketaatannya. Dibangkitkan itu bukti pembelaan Allah. Pembelaan Allah bukan berarti kita lolos dari masalah. Pembelaan Allah berarti kita menang dari masalah. Itu ajaran Kristen. Beda loh. Makanya banyak
Makanya banyak orang Kristen yang tidak berkemenangan. Kenapa? Dia nggak berani menghadapi masalah. Dia lari dari masalah. Dia minta Allah menyembunyikan dirinya dari masalah. Tolak dalam nama Yesus. Lah wong Yesus saja bermasalah dihadapi, kok kamu tolak dalam nama Yesus? Betul cara pikirnya? Merubah pola pikir ini dari masyarakat Yahudi tidak mudah. Sampai sekarang orang Yahudi pun menolak. Orang Yunani menolak pemberitaan Paulus. Menolak. Kalau orang Yahudi menantikan mujizat, harusnya kalau dia anak Allah, Tuhan akan bentengi, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan beri mujizat sehingga dia lolos dari salib. Itu pikiran orang Yahudi, ya. Menantikan mujizat untuk berkemenangan lolos dari salib. Itu pikiran Yahudi. Kalau pikiran Yunani, orang berhikmat kok mati di salib. Orang Yunani itu cirinya meninggikan hikmat, meninggikan kebijaksanaan. Masa orang naik ke salib itu berhikmat. Bapak Ibu, Yesus tahu waktunya dia disalib, dia enggak lari, dia malah masuk Yerusalem. Dia diadili diam saja. Dia diadili tidak membantah. Itu yang disebut orang Yunani tidak berhikmat. Kamu ngomong Yesusmu itu anak dewa, tapi kok nggak berhikmat? Mau disalib iya saja, nggak menunjukkan pembelaan, tidak menunjukkan kebenarannya. Gitu. Jadi ajaran tentang salib bagi masyarakat zaman itu suatu kebodohan. Baik menurut Yahudi maupun menurut Yunani ini kebodohan. Tapi Paulus pegang teguh. Ini harus kuberitakan. Karena dengan bersikap demikian, kamu memperoleh keselamatan. Dengan kamu menerima Injil yang benar, yaitu Yesus yang taat sampai mati dan dibangkitkan oleh Allah, itu akan terjadi dalam hidupmu. Pemberitaan Paulus tentang salib, pemberitaan Paulus tentang ketaatan Yesus, itu harus didengar semua orang, supaya semua orang juga memperoleh keselamatan yang sama, kebangkitan yang sama maksudnya. Itu loh kekuatan Allah. Kekuatan Allah itu misteri. Kelihatannya gak berhikmat, kelihatannya tanpa pembelaan Allah. Tetapi Allah memuliakan orang yang taat, itu kekristenan. Banyak orang tidak mengerti konsep ini. Injil adalah kekuatan, itu bahasa Yunaninya dunamos. Tahu ya, kekuatan, dunamos. Dunamos itu akar katanya dinamit, ya, kekuatan. Kekuatan artinya kuasa atau kesanggupan. Ini berarti Injil atau kabar baik, ya. Ini berarti Injil atau kabar baik kemenangan Yesus, kabar baik kebangkitan Yesus, itu adalah pemberitaan yang berkuasa. Ya. Bagi orang yang mau belajar, mampu mengubah pikiran, sehingga menyelamatkan setiap orang dari kebinasaan. Bapak Ibu, dalam perjanjian baru, kata Yunani dari keselamatan itu soteria. Lebih menunjuk pada pembebasan dari sesatnya batin melalui pertobatan. Soteria, keselamatan dalam perjanjian baru itu menunjuk keselamatan jiwa. Ya, Petrus ngomong begitu. Sama sebetulnya sama dengan Paulus. Paulus juga tapi pakai bahasa yang lain, ya. Pakai kalimat-kalimat yang berbeda, tapi intinya sama. Kita baca aja yuk, Roma 12 ayat 2.
Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perubahan budi, metamorfoste, perubahan budi, itu akan membuat kita apa? Mengerti kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Dari yang dulu tidak mengerti kehendak Allah, menjadi mengerti kehendak Allah. Bertahap, baik, berkenan, sempurna. Mengerti Injil, itu merubah pola pikir, sehingga kita semakin baik, berkenan, dan sempurna. Kenapa kita harus sampai di tahap ini? Kita baca yuk. 2 Korintus 7 ayat 10. 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab sukacita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi sukacita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ya, duka cita dari dunia menghasilkan kematian, tapi duka cita karena kehendak Allah, karena menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Kita jangan takut hidup benar. Karena dari kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan, karena kita merubah pola pikir yang mau taat, baik, berkenan, dan sempurna ini menghasilkan keselamatan. Segala macam kesulitan kita, masalah kita, kalau kita respon gitu ya, kalau kita respon dengan ketaatan, semakin baik, berkenan, dan sempurna, itu membawa pada keselamatan. Jadi keselamatan tidak diperoleh secara otomatis. Keselamatan tidak diperoleh secara langsung seperti sulapan, kamu selamat, percaya Yesus selamat, jebret. Tidak, harus melalui kesulitan. Dari kesulitan yang kita alami, kita mengenal kebenaran, kita merespon dengan benar. Respon-respon yang benar inilah semakin baik, berkenan, dan sempurna. Ini loh keselamatan. Jadi keselamatan itu perubahan pola pikir. Dari yang dulu sesat menjadi semakin sempurna sesuai kehendak Allah. Ini keselamatan. Ini yang disebut keselamatan jiwa. Dari jiwa yang dulu meleset menjadi semakin baik, semakin berkenan, semakin sempurna. Ini loh keselamatan dalam perjanjian baru. Keselamatan dalam perjanjian baru berbeda dengan keselamatan perjanjian lama. Kalau keselamatan perjanjian lama kita baca, Keluaran 14 ayat 13. Keluaran 14 ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ya, keselamatan bagi orang Yahudi, keselamatan bagi orang Ibrani, keselamatan bagi orang perjanjian lama, keselamatan fisik. Kalau Keluaran 14 ayat 13 ini kan konteksnya Musa dan orang Israel dikejar Fir'aun. Dia di Keluaran 14 ayat 13 ini dikatakan, hari ini lihatlah keselamatan dari Tuhan. Maksudnya apa? Hari ini lihatlah Tuhan menolong engkau dari kejaran Fir'aun. Halo? Karena kalau sampai orang Israel ketangkap Fir'aun, dia bisa kembali jadi budak. Atau dibunuh. Karena melarikan diri, kan gitu. Keselamatan bagi orang perjanjian lama itu sifatnya physically. Pertolongan Tuhan, jauh dari musuh, jauh dari tangkapan. Kalau keselamatan perjanjian baru, kamu ditangkap bahkan disalib loh. Tapi Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Ini bedanya. Bedanya perjanjian baru, kamu lalui dulu prosesnya Tuhan. Tuhan akan melihat kamu layak dibangkitkan enggak?
Itu perjanjian baru. Kalau perjanjian lama, Tuhan menolong, Tuhan meluputkan. Ya begini nih. Halo, ngerti enggak bedanya? Yang disebut kekuatan Allah itu Injil, bukan perjanjian lama. Yang disebut Paulus, Injil adalah kekuatan Allah, konsep bahwa orang mau hidup dalam kehendak Tuhan, meskipun itu menyakitkan, tetap taat, tetap naik ke salib. Nanti Allah yang akan membangkitkan. Bapak Ibu, kekristenan mengajarkan kita menghadapi masalah, bukan lari dari masalah. Kalau memang itu salah kita, ya segera bertobat dan jangan lakukan lagi kesalahan yang sama. Kalau itu bukan kesalahan kita, lalui saja. Yang penting taat saja. Nanti ujungnya Tuhan akan buat kita paham apa maunya Tuhan. Dari hati yang berani menerima salib, dari hati yang berani taat, akan muncul keselamatan. Akan muncul yang namanya perubahan pikiran, akan muncul yang namanya jiwa yang benar, jiwa yang tidak sakit, jiwa yang tepat. Keselamatan jiwa. Orang lari dari masalah, itu sakit jiwa. Orang menghindari masalah, padahal itu masalah dibuat dia sendiri, itu sakit jiwa. Kamu yang ngutang, kamu minta Tuhan yang bayar, itu kan sakit jiwa sebetulnya, betul enggak? Kan banyak gereja-gereja ngajarkan itu, siapa yang berhutang? Ayo kita doakan supaya Tuhan bayar. Lah kamu yang ngutang kok kamu minta Tuhan yang bayar? Kamu yang ngutang, kamu yang diuber debt collector, Tuhan Yesus yang suruh maju gitu. Cara dari mana? Itu kan sakit jiwa. Tuhan ingin kita menghadapi. Kalau salah, ampuni aku Tuhan. Kalau aku benar, lalui saja. Sampai kita mengerti Tuhan berkehendak apa dalam hidup kita. Wah, itu mutiaranya. Injil untuk semua orang Bapak Ibu. Ya, Injil itu untuk semua orang. Semua orang boleh dengar. Tapi orang yang percaya dalam arti mengerti dan mau taat, itulah yang akan mendapatkan kuasa kebangkitan. Kita mendengar Injil, banyak orang mendengar Injil, tetapi tidak mau menerima dan tidak mau taat. Dia tidak akan pernah mendapatkan kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan akan kita peroleh pada saat Tuhan melihat jiwa kita sudah benar di hadapan Allah. Itu berarti menerima Injilnya dan mau taat. Dan mau taat dari Injil yang diberitakan. Injil ini kan pengajaran. Injil ini kan kabar baik. Kabar baik tentang bagaimana Yesus merespon kehendak Allah sehingga dia dibangkitkan. Kan itu isi Injil. Kalau kita sama seperti Yesus, merespon Allah dengan benar, kita akan mendapatkan kuasa kebangkitan. Kalau enggak mau menerima Injil, enggak mengerti, tidak mau taat, ya mau dibangkitkan dari mana? Kebangkitan hanya terjadi bagi orang-orang yang mau taat. Kuasa kebangkitan akan kita miliki untuk orang-orang yang mau taat. Kalau nggak mau taat nggak bisa. Bahkan dikatakan seandainya pun bangkit, ya untuk menerima siksaan kekal. Kan bukan itu tujuan kita. Kisah 16, Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai 32. Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai 32. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu."
ayat 32, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ya. Banyak orang ya, tolong ditahan dulu ya, ini ayat bagus. Banyak orang berpikir selamat itu hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal ayat di bawahnya dikatakan, lalu mereka memberitakan firman Tuhan. Yang disebut selamat Bapak Ibu, itu adalah jika kita percaya Yesus dan mendengar pemberitaan yang benar. Orang percaya Yesus, mendengar pemberitaan yang benar, mendengar pengajaran Injil yang benar, baru dia selamat. Bukan cuma percaya saja kamu selamat, jaminan masuk surga, tidak ada yang seperti itu. Dikatakan keselamatan kita peroleh jika kita percaya Yesus dan mengerti pemberitaan firman-Nya, pemberitaan firman Tuhan-Nya yang benar. Banyak orang Kristen sekarang tidak mengerti pemberitaan firman Tuhan yang benar. Mereka pikir perjanjian lama itu pemberitaan firman Tuhan yang benar. Tidak. Itu pemberitaan firman untuk orang-orang Israel melalui para nabi. Belum tentu tepat. Belum tentu tepat. Karena Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, tidak seorang melihat Allah, hanya anak Allah yang menyatakannya. Tidak seorang pun memahami Allah. Itu berarti orang-orang perjanjian lama tidak memahami Allah loh. Tidak memahami utuh, gitu maksudnya. Hanya anak Allah, hanya Yesus yang benar, hanya Yesus yang menyatakan yang benar. Yang menyatakan dirinya akulah jalan kebenaran dan hidup itu hanya Yesus. Nabi-nabi lain tidak mengatakan demikian. Jadi kita harus hati-hati. Jangan semua ditelan. Fokusnya sama pemberitaan Injil Yesus. Halo. Ini loh yang mau disampaikan kepada jemaat Roma. Kamu meskipun teraniaya jangan takut. Tetaplah teguh. Karena dari ketaatanmu mengalami aniaya itu, kamu dibangkitkan. Itulah kuasa kebangkitan. Itu maksudnya Paulus. Makanya dalam sejarah kekristenan Bapak Ibu, orang Kristen dianiaya, dimakan macan, disalib, dijadikan obor penerangan. Imannya enggak luntur. Mereka tidak ngacir, enggak. Bukan berarti bodoh ya tidak juga. Tetapi mereka tidak sampai menyangkal iman. Mereka tetap bertahan dengan imannya. Mereka enggak lari dari masalah itu. Mereka menerima masalah itu sebagai sebuah kebanggaan. Bagi orang Kristen, penderitaan ikut Yesus itu adalah kebanggaan. Sudahkah kita? Sudahkah kita punya kebanggaan ikut Kristus karena itu? Kenyataannya banyak orang Kristen yang tidak bisa makan saja sudah menjerit. Tuhan mana pertolonganmu? Gitu. Ada masalah rumah tangga sedikit, Tuhan mana pembelaanmu? Enggak Tuhan-Tuhanan. Loh, masalah baru kayak begitu. Enggak ke gereja. Masalah baru ecek-ecek kayak gitu, sudah enggak Tuhan-Tuhanan. Belum di hadapan pedang, belum di hadapan giginya macan, belum di hadapan obor, kayu bakar, belum. Nah kalau enggak diberkati saja tidak ke gereja, kalau punya banyak masalah saja enggak Tuhan-Tuhanan, lalu berharap kebangkitan, dari mana? Bapak Ibu, ayo, sungguh-sungguh. Ya, pemberitaan ini bagi yang mau. Di dalam Injil terdapat kata kebenaran. Pasal 1 ayat 17, itu di situ dikatakan dikaiosunen garteo. Ya, kebenaran Allah.
Ini menunjukkan di dalam Injil terdapat karakter Allah. Terdapat bagaimana Allah memberikan karakter itu pada manusia melalui anaknya. Ya. Di dalam Injil itu kan pemberitaan tentang Yesus yang dibangkitkan. Di dalam Injil terdapat ya kebenaran Allah. Maksudnya apa? Kalau kamu taat seperti Yesus taat, kalau kamu memiliki karakter seperti Yesus, itulah karakter Allah. Kalau kita memiliki ya kebenaran Allah ini, maka kita seharusnya berbuah. Maka seharusnya kita menjadi lebih baik, berkenan dan sempurna. Pasal 1 ayat 17, coba. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah itu. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Di dalam Injil Bapak Ibu ada kebenaran Allah. Di dalam Injil ada pertunjukan tentang karakter Allah yang Yesus kerjakan. Itu loh yang dituntut oleh Allah dalam diri kita. Supaya kita dengan memahami kebenaran, kita melangkah hidup dari kebenaran satu ke kebenaran yang lain. Dari kebenaran satu ke kebenaran lain. Itu loh yang membuat kita benar. Bukan sekedar dianggap benar, tapi benar-benar jadi manusia yang benar. Berkarakter ilahi. Ia, Allah, ya, menghendaki umatnya mencerminkan karakternya. Bapak Ibu, manusia ditebus untuk menjadi seperti Dia. Manusia ditebus untuk menjadi ciptaan baru. Bukan tetap pada model lama. Kita ditebus dengan darahnya supaya kita tuh dididik, dibentuk menjadi ciptaan baru. Nah kalau kita jadi Kristen, tidak ada perubahan dari lahir, remaja, pemuda, dewasa, sampai tua, kakek-kakek, tidak ada perubahan karakter, Anda tidak terima keselamatan berarti. Pelit tetap pelit, sombong tetap sombong. Anda tidak selamat loh. Dikaiosune berarti keadilan, ya. Kebenaran Allah. Dikaiosune, ya. Dikaiosune garteo. Kebenaran Allah. Ya, dikaiosune garteo. Itu diartikan, diterjemahkan kebenaran Allah. Tetapi kata dikaiosune itu berarti keadilan dalam konteks masyarakat. Ya, dalam konteks bermasyarakat, dikaiosune itu dipahami sebagai keadilan. Dalam konteks beragama, dikaiosune itu dipahami sebagai kebenaran. Berarti kebenaran dan keadilan itu sama. Kamu tidak bisa, kita tidak bisa dikatakan orang benar jika tidak bisa bersikap adil. Dalam pengertian Yahudi Bapak Ibu, bersikap adil itu berarti kamu mampu melakukan ya yang tepat bagi orang yang kesusahan. Ada orang kesusahan, ya, ada orang kesusahan, tapi kamu tahu dan tidak membantu, itu tidak adil loh. Karena kalau dalam bahasa ini kan dikaios ini kan bahasa Yunani. Dalam bahasa Ibrani, dikaiosune itu sedekah. Dalam hidup bermasyarakat, kalau kita tidak adil, kalau kita tidak bersedekah, kalau kamu tetap pelit, kamu tidak memperhatikan orang lain, kamu tidak punya kasih, kamu bukan orang benar. Kebenaran beragama tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, Bapak Ibu. Kita tidak dapat menjadi orang benar dengan menyendiri di ruang doa, tidak bisa. Di ruang doa, kebenaran itu baru dimulai. Duduk diam di ruang doa itu berusaha memahami kehendak Allah. Tapi kamu keluar ruang doa, kita keluar ruang doa,
tetap pelit, tetap tidak melihat kesusahan orang lain, tidak bisa dan tidak mau menolong orang lain, kita bukan orang benar loh. Meskipun di dalam doa kita 1 jam, 2 jam, seolah-olah kita intim dengan Allah, keluar ruang doa masih pelit, masih tidak menolong orang lain. Itu bukan orang benar loh. Kekudusan Allah, kebenaran Allah tidak pernah dipisahkan dari kita menjadi berkat bagi masyarakat. Orang benar berarti adalah orang yang bisa menjadi berkat bagi masyarakat. Kalau kamu siap menderita bagi orang lain, kamu pikul salib demi keselamatan orang lain, itu loh dianggap benar. Yesus melakukan itu semua untuk kita. Hidup Yesus sebetulnya baik-baik saja, tidak perlu mati disalib kalau dia tidak dalam misi menyelamatkan manusia. Jadi kalau orang nggak mau sibuk menyelamatkan orang lain, kalau seseorang tidak mau repot menyelamatkan orang lain, menolong orang lain, orang ini bukan orang benar. Itu loh kekuatan Allah. Kekuatan Allah itu pasti mendorong batin kita untuk taat, untuk action, untuk melakukan sesuatu yang benar. Kebenaran itu tidak mungkin teoritis tok, pasti ada prakteknya. Ya. Kebenaran bukan hanya suatu pernyataan hukum dianggap benar, tetapi panggilan kepada kehidupan yang benar. Seseorang dibuat benar dalam keserupaan dengan Allah. Allah mau merepotkan dirinya dengan mengutus anaknya untuk menebus dosa manusia. Sebetulnya kalau Allah cuek, diam-diam saja, tidak ada masalah kan? Tapi Allah mau repot loh, dengan menganugerahkan anaknya untuk jadi korban tebusan. Dia mau sakit, dia mau merasa sakit demi keselamatan manusia. Mengorbankan anaknya itu apa tidak sakit? Ya sakit lah. Kita melihat anak kita jatuh aja ikut sakit. Apalagi ini mati disalib oleh orang-orang yang mau ditebusnya. Wah sakit. Bapak Ibu, jangan menghindari sakit. Jangan menghindari salib buat orang lain. Ini tidak mudah. Kita harus rela. Kita punya tabungan. Ya, kita punya tabungan yang seharusnya bisa untuk masa tua kita. Yang seharusnya bisa untuk anak-anak kita. Tapi kita relakan untuk anak tetangga yang tidak bisa sekolah. Itu salib. Kita punya tabungan buat kita jalan-jalan ke Bali. Kita berikan untuk seseorang yang sakit tidak bisa berobat. Mau enggak sakit untuk orang lain? Kalau kita melakukan dengan ketaatan, kalau kita melakukan dengan ketulusan, sadarilah bahwa jiwa kita sedang diterapi Tuhan. Sadarilah bahwa jiwa kita, batin kita sedang dibentuk Tuhan untuk rela menderita buat keselamatan orang. Itu yang mahal, pembentukan itu yang mahal, bukan tambah lari. Halo Bapak Ibu, bisa dipahami enggak? Kekuatan Allah itu di situ. Yang menurut orang Yahudi, goblok. Yang menurut orang Yunani, salah. Anak Allah kok disalib. Bagi Yunani juga begitu. Anak dewa, kok tidak bisa cari solusi. Nah itu loh maksudnya. Mereka nggak paham arti salib. Kita disuruh Tuhan pikul salib Bapak Ibu, itulah Injil. Injil itu mengajarkan bagaimana kita menerima salib kita masing-masing, supaya jiwa kita sembuh dari sakit jiwa,
dari egoisme, dari apa? Pemberontakan. Allah sedang membentuk jiwa kita. Segambar dan serupa Allah, itu bicara tentang kualitas jiwa yang serupa dengan Allah. Meskipun anak tunggalnya disalib oleh manusia yang ditebusnya, Allah tetap memberi matahari kepada orang benar maupun orang berdosa. Allah tetap memberikan hujan bagi orang benar maupun orang berdosa. Bayangkan kalau Allah marah gitu ya, kamu menyalibkan anakku, stop, gak ada hujan selamanya, gimana? Ngerti enggak maksudnya? Bagaimana kita memiliki jiwa yang benar dengan ikut Tuhan Yesus, itu artinya berlaku sama, memiliki karakter yang sama. Meskipun disakiti kita tidak membalas, meskipun disakiti kita tetap jadi berkat. Bagaimana itu? Itu jiwa yang benar. Itulah keselamatan Bapak Ibu. Pengudusan secara pasif dikerjakan oleh darah Kristus disalib. Tetapi secara aktif dikerjakan oleh firman Tuhan yang kita pahami. Nanti kalau sudah kita paham, suatu saat dibutuhkan, Roh Kudus akan ingatkan kita. Kamu sudah mengerti firman ini, kenapa kamu enggak lakukan? Roh Kudus akan mengejar kita. Nah, pada saat Roh Kudus mengejar kita, jangan ditolak. Banyak orang Kristen berpikir yang mengejar kita tuh roh penuduh, iblis katanya. Loh, yang mengejar kita tuh kebenaran Allah, karena kita tidak melakukan kebenaran. Amin Bapak Ibu. Seseorang bisa disebut beriman jika menerima dan memahami firman dengan benar. Tetap dalam firman atau tetap dalam bimbingan Roh Kudus, seseorang bisa berprogres dalam keselamatan. Keselamatan adalah sebuah progres, bukan sebuah titik, tetapi sebuah perjalanan panjang. Naik kelas, naik tingkat, itu progres, pertumbuhan. Keselamatan adalah pertumbuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak mau koreksi, kalau kita nggak mau evaluasi diri kita, bertumbuh apa tidak, ya bagaimana kita bisa tahu kita selamat atau tidak? Jangan cuma sekedar percaya Yesus, aku pasti selamat. Lihat dulu, dalam mengikuti Yesus kamu bertumbuh atau tidak. Kita mengalami pertumbuhan rohani apa tidak. Kalau tidak mengalami pertumbuhan rohani, jangan sok yakin kita selamat. Jangan, bahaya. Itu ilusi namanya. Injil bertentangan dengan gairah dunia Bapak Ibu. Gairah dunia itu selalu ingin senangnya sendiri. Gairah dunia itu selalu mencari kenyamanan. Tetapi Injil mengatakan yang lain. Injil mengatakan yang berbeda. Injil paradok dengan gairah dunia. Injil mengajarkan kita mau rela untuk keselamatan orang lain. Injil mengatakan kita rela menderita demi keselamatan orang banyak. Ada pembentukan, ada proses. Mematikan ego, mematikan diri sendiri. Injil adalah kekuatan Allah yang di dalamnya kebenaran Allah. Kebenaran itulah kekuatan yang mengubah paradigma sesuai kehendak Allah. Kalau kita melihat hidup Yesus dengan rela berkorban, mati, disalib demi keselamatan orang banyak, dan kita tidak mengikut jejaknya, ya kita belum menerima Injil yang benar. Kita belum menerima Yesus. Menerima Yesus berarti apa? Menerima gaya hidupnya. Menerima Yesus berarti menerima apa yang dia lakukan dulu. Mati demi orang banyak. Sudahkah kita rela mati demi orang lain? Jangankan orang banyak, sesama kita, orang dekat kita saja. Kadang-kadang kita pelit. Kadang-kadang kita tidak mau tahu. Orang kayak begini jangan ngomong sudah selamat. Itu sebabnya Bapak Ibu, Injil bukan sekedar ilmu atau pengetahuan atau sekedar alitea. Ya. Injil yang benar pasti menuntut dihidupi. Injil yang benar pasti menuntut seseorang mengenakannya, melakukannya.
Jangan pernah memisahkan antara aletheia dan dikaiosune. Kalau aletheanya benar, pasti menuntut seseorang melakukan dikaiosune. Pasti. Ya, itu Injil. Kita nggak pernah bisa hidup seperti Yesus hidup kalau nggak mengerti cara berpikir Yesus, itu aletheia. Tapi setelah mengerti cara hidup Yesus, bagaimana kita mengikuti jejaknya, itu dikaiosune. Jadi percaya Yesus itu Bapak Ibu, mengerti pola pikir Yesus dan menghidupi sikap hidup Yesus. Amin. Itu maksudnya. Itu kekuatan Allah di situ nanti akan mengubah kita. Kekuatan Allah di situ yang bisa membuat kita bangkit dari kematian dan mendapatkan tubuh kemuliaan. Kalau tidak seperti itu, buat apa kita dibangkitkan? Buat apa jiwa yang rusak dibangkitkan? Pertanyaannya di situ. Halo? Buat apa jiwa yang rusak dibangkitkan? Ujung-ujungnya dibinasakan. Jiwa yang benarlah yang dibangkitkan, yang akan meroleh tubuh kemuliaan, yang akan hidup bersama Tuhan selamanya ini jiwa yang benar. Itulah kuasa Allah. Jadi kejarlah jiwa yang sehat, kejarlah jiwa yang benar, kejarlah keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa berarti keselamatan cara berpikir, keselamatan berperasaan, keselamatan memiliki kehendak yang sama seperti kehendak Allah. Itu loh. Jadi tidak sepele Bapak Ibu. Amin. Kalau sebentar kita mau perjamuan kudus. Memang yang kita lakukan ini adalah peringatan. Tetapi bukan sekedar peringatan. Biarlah peringatan ini mengulangi komitmen kita, mengingatkan komitmen kita untuk hidup sama seperti Yesus hidup. Kalau dalam perjamuan kudus cuma kita lakukan secara ritual, tidak ada gunanya. Perjamuan kudus yang kita lakukan seharusnya menjadikan momen itu apa? Rekomitmen, komitmen ulang bahwa aku mau hidup seperti Engkau Tuhan. Ini darah bukti ketaatan, ini tubuh bukti ketaatan. Aku mau sama, taat seperti Engkau taat. Supaya memperoleh kebangkitan yang sama. Itu kuasanya di situ. Amin, Bapak Ibu. Mari kita berdoa.